Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi ini bersama Mbak Eva. Kita akan bermain lagi di prediksi pick a card ya. Yang mana di sini saya menyediakan 3 batu untuk pilihannya, ada batu merah, coklat dan hijau ya. Jadi di sini saya akan menggunakan kartu Oracle Lenormand untuk melihat prediksinya. Jadi kalian tinggal memilih mana yang sesuai dengan kata hati kalian tentang tema kita kali ini, yaitu berbahagiakah dia setelah melepas kamu? Nanti kita akan lihat ya, apakah dia setelah melepas kamu, meninggalkan kamu, atau berpisah dengan kamu dia menjadi lebih bahagia, atau justru sebaliknya, apa dia semakin terpuruk, apa dia semakin sulit hidupnya. Nanti akan kita lihat ya di sini. Jadi kalau kamu pengen tahu bagaimana keadaan dia setelah melepas kamu, kamu boleh ikut di pick a card ini. Ada batu merah, coklat, dan hijau. Oke, kita mulai di batu merah ya. Yang hijau dan coklat saya pinggirkan dulu. Siapa yang memilih batu merah? Dilihat apakah dia yang meninggalkan kamu atau yang sudah berpisah dengan kamu lebih berbahagia atau justru sebaliknya setelah kalian terpisah. Oke. Di sini ada ada cambuk. Lalu ada burung-burung. Ada jangkar. Ada ikan berenang-renang. Ada labirin. Wow, ada fox di sini. Kemudian ada cross. Ada ring. Oke, dan ada bulan sabit. Oke, kita lihat ya. Apa yang terjadi pada dia atau apa yang dia rasakan setelah berpisah dengan kamu? Apakah dia lebih berbahagia ataukah dia justru mengalami situasi yang tidak nyaman? Kalau dilihat di sini, energinya dia saat ini, dia mencoba untuk bisa menemukan jalan keluar dari sesuatu hal yang mungkin saat ini sedang agak sulit dia rasakan. Entah apa itu, kita lihat di sini ya. Saya melihatnya bahwa setelah berpisah dengan kamu di sini, dia mungkin menjadi seseorang yang gampang emosi ya. Dia mungkin sering sering meluapkan emosinya, sering ya menjadi orang yang mungkin temperamental ya. Yang mana saya melihatnya juga di sini mungkin dia banyak menghabiskan waktu dia dengan menghabiskan waktunya dengan sepertinya dengan hal-hal yang tidak terlalu positif. Mungkin dia banyak ngumpul-ngumpul dengan teman-temannya atau dengan orang-orang yang ya dia anggap bisa memberikan ketenangan buat pikiran dia. Entah itu teman-teman sejenis ataupun lawan jenis di sini ya. Saya melihatnya bahwa dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk itu. Untuk ketemuan, untuk ngobrol dengan mereka. Karena di sini ada situasi bahwa dia agak sulit ya untuk bisa stabil. Jadi di situ ada jangkar, dia tuh goyah kehidupan dia, perasaan dia.
setelah kalian berpisah. Oke. Dan di sini bisa jadi ada kesulitan dia di dalam keuangan. Ya, saya melihat bahwa dia mengalami semacam kesulitan atau ya ada semacam seperti hal-hal yang membuat dia merasa tersakiti terulang-ulang. Mungkin di sini dia saya lihat berkumpul-kumpul dengan teman-temannya ini mungkin ya ada kaitannya dengan menghambur-hamburkan uang seperti itu. Entah berjudi, entah ya hal-hal yang membuat dia mengalami kesulitan keuangan tampaknya. Situasi dia saat ini dia mencoba mencari itu tadi saya katakan mencoba mencari solusi, mencoba mencari jalan keluar untuk kesulitan dia ini, ya. Karena di sini ada seseorang yang juga tampaknya menipu dia, mencurangi dia. Bisa jadi ini seorang perempuan. Setelah dia berpisah dengan kamu, mungkin dia di sini dekat dengan seorang perempuan dan perempuan ini mencurangi dia, yang mana mungkin di sini perempuan ini juga yang membawa dia ke dalam kesulitan keuangan. Atau bisa jadi juga karena dia sering-sering berkumpul-kumpul, berfoya-foya atau bersenang-senang, itu yang membuat dia kesulitan dalam keuangan. Ya. Oke. Di sini dia mungkin merasakan bahwa dia merasa bahwa masalah dia ini kok tidak selesai begitu, selalu terulang, selalu bertambah, kok masalah dia ini kok bertambah-tambah bukannya berkurang, makin lama makin banyak seperti itu ya. Dia mengalami situasi seperti itu. Dan ada di dalam hati dia, di dalam pikiran dia di sini untuk bisa kadang-kadang mungkin dia di sini ketika berhayal atau mungkin berfantasi begitu, dia tuh berangan-angan mengingat lagi kebersamaan dia bersama kamu. Mungkin ketika saat malam nih ya, saat malam sebelum tidur dia kembali mengingat ketika kalian bersama, dan terbersit keinginan dia bahwa dia ingin mengulang lagi kebahagiaan bersama kamu, tetapi dia tahu bahwa situasinya saat ini sudah sulit sekali. Ya. Dia di sini memang tidak stabil, dalam arti dia dalam posisi ya banyak hal yang dia hadapi, permasalahan di dalam diri dia. Mungkin berkaitan dengan keuangan, di sini berkaitan dengan kecurangan dari seseorang yang dia dapat, dan juga kesulitan-kesulitan lain yang dia rasakan. Dia merasa bahwa saat ini dia perlu untuk mencari semacam jalan keluar dari apa yang dia hadapi sekarang. Kalau dikatakan lagi berarti bagaimana dia setelah lepas dari kamu atau terpisah dari kamu, melepas kamu, di sini justru kehidupannya semakin ruwet. Saya lihat ya, kesulitan yang dia hadapi, kesulitan. Dia pernah mendekati seseorang di sini, perempuan. Tetapi perempuan ini rupanya hanya mengambil keuntungan dari dia, atau mungkin ya banyak menggerogoti dia, memoroti begitu ya, terkait keuangan di sini. Oke. Ada keinginan dia bertemu dengan kamu lagi sebenarnya, tapi dia tahu mungkin itu sulit. Atau dia lagi sedang mencari cara bagaimana untuk bisa bertemu dengan kamu lagi, untuk bisa ya mengulang lagi kebersamaan kamu dengan dia. Oke, ini yang terjadi untuk kamu yang memilih batu pertama.
Nih, di bawah, kartu paling bawahnya ada letter. Siap-siap kalau dia mengirim pesan. Tiba-tiba dia mengirim pesan kepada kamu yang memilih batu pertama. Oke, apakah dia bahagia setelah berpisah dengan kamu? Tentu saja tidak. Oke, yang kedua sekarang kita kartu coklat ya. Siapa yang memilih kartu coklat? Kartu coklat batu. Batu coklat. Saya terlalu bersemangat membaca prediksi batu pertama tadi. Ya, siap-siap yang memilih batu coklat. Kita lihat bagaimana dia setelah melepas kamu. Apakah dia berbahagia, hidupnya berbahagia? Apakah dia justru lebih berbahagia? Oke, kita lihat sekarang kartunya untuk batu coklat ada, wow, snake. Wow, ada pria, ada tower, gedung, ada sabit, ada bunga bakung, topeng, sumur, anak kecil ya, dan taman. Oke. Apakah dia berbahagia setelah berpisah denganmu atau setelah melepas dirimu? Kalau saya katakan dia sempat berbahagia dengan seseorang di sini, tetapi nggak lama, ya. Tapi nggak lama. Mungkin orang ini memang toksik, orang yang datang kepada dia setelah berpisah dengan kamu, ya. Orang ini seperti memberikan semacam kelicikan. Dia mungkin menggoda pasanganmu di sini yang sudah meninggalkan kamu, menggoda dengan banyak hal di sini, yang mana di sini saya melihat pada akhirnya orang ini atau ya sepertinya dia ingin menguasai mantan kamu di sini, ya. Saya sebut aja mantan, orang yang meninggalkan kamu. Situasi yang dia alami sebenarnya mungkin pada awalnya dia berbahagia dengan orang yang datang kepada dia, tapi ternyata orang ini tidak bermaksud baik, ya. Dia lebih kepada menguasai. Menguasai apa di sini saya melihat mungkin dia lebih menguasai apa yang menjadi sumber penghasilan dari mantan kamu di sini. Mungkin keuangannya, ya. Di sini dia sering seperti meminta gitu loh. Meminta uang barangkali atau meminta sesuatu. Dia selalu hanya meminta untuk dirinya sendiri. Dan inilah yang membuat situasinya untuk pasangan kamu di sini yang sudah pergi meninggalkan kamu, dia ingin mengambil semacam keputusan, ya. Di sini mungkin dia tiba-tiba memutuskan hubungan dia dengan orang ini. Orang yang pernah dekat dengan dia. Orang ini pernah ya memberikan kebahagiaan dengan dia. Mungkin di sini dia di sini pernah memberikan semacam janji untuk bisa memberikan awal kehidupan baru buat mantan pasanganmu ini. Dia mungkin pernah memberikan janji-janji untuk masa depan berdua, begitu ya, memberikan kebahagiaan. Dan
Pada akhirnya mungkin karena sudah terlihat ya apa yang dia mau, ternyata di sini hanya ingin menguasai sesuatu dari mantan kamu. Mantanmu di sini memutuskan dia. Eh, Orang ini sepertinya selama bersama dengan mantan kamu memang banyak melakukan semacam kelicikan. Apa yang nampak di depan pasanganmu waktu itu tidak sama dengan apa yang ada di belakangnya. Dia mengenakan topeng di sini. Oke. Dan saya melihat bahwa energi dari mantan kamu di sini dia mencoba menutupi dalam arti kebahagiaan yang pernah dia rasakan walaupun sebentar dengan orang tersebut ya. Dia mencoba untuk ya bisa mengambil keputusan dan menutupi perasaannya. Menutupi perasaannya sebenarnya ada perasaan sedih juga karena orang ini ternyata tidak baik begitu. Yang dia harapkan sebagai orang masa depan dia, ternyata orang ini hanya memberi semacam kepalsuan. Oke. Di sini setelah dia berpisah dengan orang tersebut, mantan kamu di sini sudah apa ya? Dia sudah membangun lagi kepercayaan diri dia. Dia tampaknya di sini sudah mulai bisa menjadi dirinya sendiri ya. Dia sudah lebih kuat. Dalam arti dia lebih mandiri. Saya melihat di sini dia hidup dengan kesendirian dia, dengan apa yang dia bisa dapatkan dari hasil jerih payah dia sendiri. Orangnya mandiri nih, menjadi lebih mandiri mantan kamu. Saya melihat walaupun di sini dia menutupi semua perasaan-perasaan dia ya. Dia mungkin tidak menunjukkan ke orang-orang di sekitar bahwa dia selama ini mengalami kegagalan hubungan dengan orang tersebut atau pernah gagal dengan kamu juga yang menonton video ini yang memilih batu kedua. Di sini dia lebih banyak melakukan semacam bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar dia atau mungkin di sini juga lebih banyak seperti bertemu dengan komunitas-komunitas seperti itu, menghabiskan waktunya. Atau di sini dia lebih kepada menutupi semua perasaan dia ataupun kekurangan yang ada di dalam kehidupan dia di sini ketika dia bertemu dengan orang banyak. Ya. Tapi dia sudah jauh lebih mandiri. Ya, ada satu hal di mana di sini dengan apa yang sudah dia dia lewati, ada harapan dia di sini. Mungkin dia juga sering berdoa seperti itu untuk bisa mendapatkan satu masa depan yang lebih baik begitu, mengawali masa depannya yang lebih baik lagi. Setelah melewati hal-hal yang gak nyaman sebelumnya dengan orang yang sempat hadir di sini di dalam kehidupan dia, atau mungkin juga kegagalan dia bersama dengan kamu. Di sini dia sering memanjatkan semacam doa-doa untuk bisa mendapatkan satu masa depan yang baik atau bisa mendapatkan kebahagiaan lagi. Ya. Paling tidak di sini dia mencoba untuk mungkin selain bertemu dengan teman-temannya di sosialisasi bersama dengan teman-temannya di grup ataupun di komunitas-komunitas tertentu atau mungkin di tempat umum di sini atau melalui internet dan sebagainya ya, chatting dan sebagainya. Di sini dia berharap dari sana dia bisa menemukan seseorang ya, bisa bertemu dengan seseorang yang nanti bisa menjadi masa depan dia gitu, yang nanti bisa
menjadi salah satu sosok yang akan dia bawa di kehidupannya yang selanjutnya, gitu ya, untuk masa depan dia intinya. Jadi kalau dikatakan apakah dia berbahagia setelah melepas kamu, saya melihat tadi memang dia sempat berbahagia dengan seseorang, ya. Dan setelah itu dia melepas orang tersebut karena dia tahu apa yang diinginkan orang tersebut adalah tidak baik di dalam diri dia. Di sini dia menjadi lebih mandiri, dia lebih independen lah, lebih percaya diri dengan kesendiriannya. Walaupun di sini dia memiliki harapan untuk bisa memiliki masa depan yang bahagia dengan seseorang lagi. Tapi dia lebih mengarah kepada seseorang, mungkin orang baru yang akan dia kenal ya. Seperti itu. Oke. Apakah dia bahagia setelah melepas kamu? Ya, sempat bahagia dengan seseorang. Dan dia tetap mencoba untuk berbahagia lagi nanti ke depannya dengan orang-orang baru yang akan dia kenal. Oke, begitu kira-kira yang memilih batu coklat. Kita ke batu terakhir, batu hijau. Ya, bervariasi ya. Kehidupan orang tidak ada yang tahu. Kita lihat sekarang yang memilih batu hijau untuk melihat mantanmu atau orang yang pernah bersama kamu dan sudah meninggalkan kamu. Bagaimana kehidupan dia setelah berpisah? Apakah dia bahagia dengan hidupnya? Ataukah justru dia mengalami situasi yang nggak enak? Ya, kita lihat kartunya. Iya, ada labirin, cincin, sabit, anak kecil. Wow, ini sama energi utamanya. Ya, oke, ikan, cross, dan sosok perempuan. Ya. Oke, yang memilih batu hijau. Ini kurang lebih sama dengan pilihan kedua ya. Kalau dikatakan apa dia pernah berbahagia, ya, sepertinya dia pernah merasakan kebahagiaan sesaat di sini. Saya melihat setelah melepas kamu di sini dia mencoba untuk bisa mencari semacam solusi, atau mungkin di sini dia mendapatkan situasi yang rumit di sini. Sebentar. Oke. Mungkin di sini orang ini sering putus nyambung sama kamu yang memilih kartu ketiga. Ya, batu ketiga maksud saya. Batu hijau. Saya melihat begini. Setelah melepas kamu, di sini pada akhirnya dia kembali berusaha untuk bisa mengulang lagi hubungan dia bersama dengan kamu, kemudian putus, ngulang lagi, putus, ngulang lagi, begitu. Ada situasi seperti itu, putus nyambung, ya. Dan di sini dia merasa bahwa dia ingin mencari semacam jalan keluar untuk bisa, untuk bisa mengawali kehidupan dia tuh tanpa beban dengan putus nyambung, begitu. Ini dengan kamu yang memilih batu ketiga. Ternyata kebahagiaan dia yang sesaat ini saya rasakan ini energinya bukan dengan orang lain, bukan seperti batu kedua, tapi dengan kamu. Sebentar bahagia, sebentar enggak gitu. Karena di sini energinya ya seperti itu ya. Jadi
ada keinginan dia bagaimana sih caranya begitu supaya bisa eh, berbahagia di dalam sebuah hubungan, dan ini bisa apa? Bisa terus sampai ke depan begitu loh, sampai selanjutnya long term seperti itu ya. Hubungan yang tanpa beban. Karena mungkin di sini putus nyambung itu membuat dia memiliki beban sendiri. Mungkin di sini ada perasaan dia ingin membebaskan diri dia dari hubungan dia dengan kamu ya. Tapi sepertinya ya itu tadi, eh, situasi kalian itu agak rumit, dalam arti kalian itu selalu mengulang-ulang lagi. Ini mungkin saat ini kalian sedang berpisah, nanti bakal ngulang lagi, bakal nyambung lagi begitu. Ya. Saya melihat bahwa dia ingin mendapatkan semacam kebahagiaan untuk hidup dia, ya, dengan mencoba membebaskan diri dari kamu. Mungkin saat ini ketika dia tidak bersama kamu, dia itu lagi mencoba untuk bisa membebaskan diri benar-benar dari kamu saat ini. Dimana di sini saya melihat dia mencoba untuk mencari sosok lain dari media sosial, barangkali dia berkenalan dari tempat berkumpul di mana, di kafe atau di mana tempat-tempat biasa orang bertemu seperti itu. Ya. Jadi dia mencoba untuk itu saat ini. Karena dia merasa bahwa mungkin selama ini hal yang dia lewati bersama kamu, terputar-putar saja di sini, itu membuat dia menderita. Dia merasa apa ya? Oh, kalau dikatakan dia ya banyak pengorbanan dia di sini selama ini. Oke? Dan di sini ada situasi mungkin kalian yang berada di hubungan ini yang memilih batu ketiga, itu kalian memang pernah merasakan kebahagiaan, berkomitmen, berdua. Tapi yang ada di dalam komitmen kalian itu, yang ada itu hanyalah semacam apa ya, penderitaan. Dalam arti mungkin kalian lebih banyak pertengkaran, perselisihan, konflik dan seperti itu. Sehingga di sini itu tadi energinya bahwa kebahagiaan yang dirasakan di dalam hubungan ini hanya sebentar saja yang dia rasakan. Dan pada akhirnya ketika dia memutuskan untuk sekarang meninggalkan kamu atau setelah berpisah dengan kamu, di sini benar-benar dia berupaya untuk terbebas ya. Saya melihat dia mencoba untuk mencari sosok-sosok baru dari tempat-tempat yang bisa yang biasa dia kunjungi, atau mungkin dia mencoba mengenal orang dari ya itu tadi, dari media sosial, dari mana saja dia upayakan. Oke? Jadi kalau misalnya dikatakan apakah dia bahagia setelah berpisah dengan kamu, dia mencoba sekarang mencari kebahagiaannya, begitu. Ya. Kalau dikatakan dari kemarin-kemarin kalian putus nyambung, apakah dia bahagia dengan kamu? Ya mungkin dia bahagia sebentar baru balik lagi dengan kamu ya. Bahagia sebentar, hilang, baru balik lagi, bahagia lagi, hilang, seperti itu. Jadi on off katanya. Dia nggak mau lagi saat ini. Dia mau mencoba mencari semacam kebahagiaan untuk diri dia dengan mencoba mencari sosok baru setelah saat ini kalian berpisah. Oke, ini yang menjadi prediksi untuk yang memilih batu ketiga hijau. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan. Atau kalau mungkin ini juga tidak sesuai dengan apa yang kamu rasakan, ya anggap aja ini sebagai hiburan. Oke? Terima kasih sudah mengikuti Pick a Card kali ini. Kita ketemu lagi di Pick a Card yang lain. Bye.